Diskusi membahas isu politik, ekonomi, sosial, budaya, kritik pemerintah. Lebih spesifik dong kritik dia. Ini ada pro kontra. Kalian mau yang pro dulu apa yang kontra dulu? yang pro dong. Yang pro, biar adem dulu. Oke. Aku sih sukanya yang kontra ya. Enggak, dia emang suka perpecahan nih sepertinya. Parah nih, parah. Ini ya orangnya. Perlu diisi nggak ini? Aku cobain Kalau ya. dari tampilan ini sih sangat menarik banget ya. Betul, segar ini. Nikmat banget. Iya ini. Apalagi tadi yang bawa Mas Yanto ya. Aduh. Oke guys, kali ini kita bertemu di tongkrongan moderat. Tongkrongan moderat. Moderat ya. Iya. Moderat. Apa ya moderat ya? Ini enggak sih moderasi? Betul. Gitu nggak sih? Nah, Oke. berarti ini gimana nih tongkrongan moderat itu tongkrongan gimana? Jadi intinya tongkrongan moderat itu kita kan sebagai mahasiswa, biasanya kan nongkrong-nongkrong gitu kan, berdiskusi, membahas isu politik, ekonomi, sosial, Budaya. Kritik pemerintah. Lebih spesifik dong kritik dia. Jangan bahaya. Enggak apa-apa lah. Maaf ya Pak, Bu. Nah, Oke. tapi pada sesi kali ini kita membuat program tongkrongan moderat ini, kita rubah sistem tongkrongan yang mendiskusikan hal tersebut, kita rubah menjadi mendiskusikan tentang moderasi beragama. Tumben banget. Iya. Tepuk tangan. Keren banget ya. Keren banget. Moderasi beragama ya. Ya. Emang ini tuh isu yang ya belakangan ini emang sering banget dibicarakan ya gitu. Tapi di kalangan mahasiswa itu jarang sekali membicarakan ini gitu. Masa sih? Oh iya Iya sih. loh. Tapi menurut kalian sendiri arti dari moderasi itu apa sih? Moderasi beragama gitu Iya, ya menurut moderasi kita. beragama. Coba deh dari Mas Mufid dulu. Oh iya, bentar dulu. Kita belum kenalan loh. Oh iya, Nggak apa-apa ini. iya. Pertama kali kita nggak kenalan. Nah, aku belum tahu ini siapa dari mana. Nah, pada sesi kali ini kita membawakan teman-teman kita para mahasiswa. Yang pertama ada Mbak Rama. Halo. Halo Mbak Rama. Selanjutnya ada Mbak Nabila. Ya halo. Lalu ada Mas Kakak. Halo, guys. Nah, ini kalau udah kenalan kan kita baru nih masuk ke Iya. moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama gitu ya? Mungkin dari Mas Bufi dulu barangkali Oke. punya pendapat moderasi beragama itu apa? Kalau menurut saya sendiri ya, moderasi beragama itu cara kita untuk berperilaku dengan mengayomi, menghormati dan mentoleransi antar umat beragama. Karena kita kan tahu Indonesia itu bukan hanya Islam ya kan, Betul. walaupun mayoritas Islam. Ya, ada berapa agama di Indonesia? Ya berapa sih? Banyak ya? Apa ya? 6. Yang tercatat itu ada 6. Iya, Tapi cuman di balik mungkin- itu ada banyak. Iya, oke. Tuh. Jadi Betul, gitu. perilaku gitu ya, perilaku Perilaku. beragama. Betul. Oke. Nah, kalau Mbak Rama, Ya sama sih sama kayak Mas Mufid, sama. moderasi. Ya udah aja. enggak gimana? Moderasi beragama itu kalau menurut aku tuh cara, sikap, praktik kita beragama begitu. Iya. Jadi moderasi beragama itu memanusiakan manusia secara kemaslahatan begitu. Oke. Bagus ya. Ya, keren dong. Oke, ini sekarang Siap, dari siapa paling nih? keren. Mbak Nabila dulu dong. Apa ya? Ya sebenarnya mungkin pemahaman kita sama ya, cuman penyampaian aja. Kalau aku tuh moderasi beragama versiku itu adalah sikap kita sebagai kita kan kalau aku misalnya ini aku bukan misal sih, aku emang orang Islam gitu kan. Jadi aku meyakini bahwa agamaku tuh agama yang paling benar gitu. Tapi kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita tanpa harus meyakini kebenaran agama tersebut gitu sih. Jadi kayak ya tadi sih sebenarnya cara kita bersikap gitu kan. Coba sekarang kalau dari Mas Kakak. Saya sendiri itu beranggapan bahwa moderasi beragama itu sebuah keadaan di mana kita itu diharuskan untuk mengimani keyakinan kita sendiri dengan kuat, tapi kita juga harus bisa menghormati keyakinan orang lain. Iya. Ini sebenarnya tuh sama sih. Sebenarnya saya nyantek Mbak Nabila Oh ini. iya. Enggak, tapi ini emang versi simple ya sih. Jadi gampang dipahami gitu ya. Ya, pada intinya kita sependapat ya dan sepaham. Cuman memang penyampaian dan yang berbeda bahasanya gitu kita yang kan. beda-beda kan versi kita Itulah mahasiswa lah masing-masing. ya. Betul, dengan pemikirannya masing-masing gitu. Oke. Ini ngomongin moderasi beragama ya. Itu kemarin itu ada berita nih Berita. yang Apaan tuh? viral. Coba tebak apa? Berita Ini ada ini. kaitannya sama moderasi beragama. Apa tuh? Apa ya? Coba Apa, apa? coba. Apa berita apa yang lagi kemarin viral? Ini boykot McD.
Bukan, Oh, kurang bukan. tepat. Bukan. Apa coba? All eyes On apa? Rafa. All eyes on Rafa. Oh, bukan juga. Itu kurang tepat. Terus apa dong? Nyerah. Coba apa dong? Jadi itu ada berita yang viral kemarin banget baru perayaan Waisak kemarin itu ada berita biksu yang sedang melakukan perjalanan spiritual kemudian singgah di masjid. Oh. Ya, salah satu masjid di Temanggung. Namanya kalau nggak salah itu Masjid Baitur Rahmah. Iya itu. Itu tuh mereka singgah di masjid gitu. Itu kan berarti bentuk dari tadi ya moderasi beragama bahwa ya pengurus masjidnya memberikan izin kan kepada biksu itu untuk beristirahat gitu di masjid dan mereka dijamu gitu. Itu masuk kan ke moderasi beragama? Iya sih. Masuk Kalau dong. dari praktiknya sih masuk banget. Iya, itu ramai banget beritanya loh. Iya. Itu terjadi di tanggal 19 Mei kemarin. Jadi si biksu ini mau ke Borobudur, mau perayaan Waisak itu. Dari mana sih mereka tuh? Oh, sampai disambut gitu. Kalau dari yang aku baca ya beritanya itu sebenarnya banyak. Jadi ada 44 biksu itu berasal dari 4 negara. Wah, Keren. Banyak. jalan kaki mereka. Jalan kaki karena ini nih. Oke, ini kayaknya buat informasi juga ya. Bahwa mereka itu melaksanakan tudong namanya. Jadi tudong itu adalah perjalanan spiritual yang dilakukan oleh bante atau biksu tersebut yang mereka tuh jalan kaki berkilo-kilometer ya tadi untuk spiritual, untuk ibadah mereka namanya tudong. Jadi kalau di berita itu namanya biksu tudong atau biksu yang sedang melaksanakan tudong. Itu nggak sih? Iya. Iya. Ya, itu. Tujuan mereka kemana? Ke Borobudur Borobudur. karena mau perayaan Waisak. Iya. Gitu. Nah, tapi guys, ini kan tadi beritanya udah masuk ke media. Iya. Yang namanya udah masuk ke media, itu pasti akan menuai banyak banget tanggapan atau komentar dari warganet. Iya dong, Ada pasti. kontra, ada Pro, nah itu udah pasti. Dan itu banyak banget. Jadi kenapa viral? Karena memang mendapatkan tadi pro kontra tanggapan dari warganet atau netizen. tapi dari Gitu. pihak masjid sendiri udah ngasih izin belum ke mereka gitu? Oh, yang aku sempat baca Oh, iya. beritanya juga sih. Iya. Kalau sebelum datang, Ya. para biksu ini sebelum datang, panitia tudong dari Temanggung itu mengirim surat kepada takmir Masjid Baitur Rahmah. Nah, takmir masjid ini berdiskusi dulu dong sama beberapa pengurus masjid itu ya. Lalu setelah berdiskusi ternyata pengurus masjid mengizinkan untuk para biksu ini beristirahat di masjid gitu. Jadi ini emang udah izin gitu loh dari takmir Pengurusnya, iya. Jadi nggak tiba-tiba mereka datang ya, nggak. Ya, mereka Pasti. kirim surat dulu gitu. Oke. Jadi ya mereka juga udah izin gitu lah ya. Jadi memang penjamuan dan tadi mereka mengizinkan tadi memang sudah ada komunikasi jauh-jauh hari makanya mereka disambut dan diberi jamuan gitu. Oh iya. Cuman tadi ya kembali lagi ke tanggapan netizen ya, warganet ada pro kontranya. Makanya kenapa sampai viral gitu. Penasaran nggak sama tanggapan-tanggapan dari warganet? Penasaran Apa banget sih? kan, kita Penasaran warga banget sih karena Gen Z aku ya, Ya, belum itu. buka beritanya gitu loh. Belum buka ya? Belum. Nih aku tuh sempet ini kan baca-baca beritanya dan baca-baca komennya juga. Itu kita bacain ya. Ini Iya, bacain. komennya netizen. Ini ada pro kontra. Kalian mau yang pro dulu apa yang kontra dulu? Yang pro dong. Yang pro, biar adem dulu. Oke. Aku sih sukanya yang kontra ya. Enggak, dia emang suka perpecahan nih sepertinya ya. Parah. Parah nih, parah. Ini ya orangnya. Perlu diusir gak ini? Oke. Ini aku dapat dari salah satu sosial media, ada Twitter ya, atau sekarang udah X jadinya. Itu ada pro kontra, salah satunya itu ada komen gini. Sekedar informasi bahwa masjid itu ada di pinggir jalan raya yang dilewati oleh para bante. Jadi wajar dong kalau mampirnya jadi ke situ. Karena letak balai desanya agak jauh juga dari jalan raya. Dan bukankah semua agama itu mengajarkan cinta kasih ya? Wah, Apa Masya Allah. salahnya nih kalau beristirahat sebentar di rumah ibadah agama lain? Toh kalaupun yang muslim kehujanan di depan gereja, juga para romo dan pendeta nggak ada masalah kita duduk di sana. Gitu, itu pronya. Iya, betul juga sih. Iya, Bagus. Kalau kontranya? Kalau kontranya juga ada. Nah, ini kontranya gini. Waduh, lihat tuh itu di Serambi atau di masjid. Alangkah baiknya justru dijamu di balai desa atau di rumah warga. Karena masjid itu rumah ibadah, bukan balai desa. Gitu. Jadi emang ada pro kontranya. Sebenarnya tuh kalau pro kontra ini sama ya intinya. Pastilah. Yang satu itu setuju kalau memang di masjid karena balai desa jauh. Yang satunya lagi kenapa nggak di balai desa atau di gedung lain, kenapa harus di masjid? Dan itu kan ya di Serambi masjid gitu. Tapi kalau melihat tanggapan kalian mengenai penyambutan pendeta ini di masjid gimana? Setuju atau enggak? Kalau dari saya sendiri ya, Iya.
Saya sih setuju-setuju aja. Ya soalnya kan ya seperti yang kita tahu mereka kan jauh gitu kan. Pasti kita punya rasa empati gitu untuk capek juga. gitu kan, apalagi jalan kaki dari Thailand ke sini. Jalan kaki dikira Biasa aja naik dong Mas, motor. biasa aja. Takut ini kayak agak emosinya agak iya, keluar iya, gitu iya. ya. Iya, tenang, Santai-santai tenang. ya. Ya jadi gimana? Nah, jadi intinya ya biasa aja gitu lah. Mereka kan Oke, oke. datang secara baik. Jadi kita sambut mereka. Udah izin juga Iya, gitu udah kan. izin. Iya. Lagi udah izin kan. Benar. Itu udah kalau dari saya. Iya. Kalau dari aku sih ya fan-fan aja. Soalnya kalau melihat dari tradisi Indonesia sendiri, masyarakat sendiri itu kan emang ramah tamah orangnya. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Jadi nggak heran tuh kalau para biksu ini disambut di masjid dengan masyarakat dengan baik gitu. Benar iya sih. Aku setuju sih karena kita harus ingat juga ya bahwa Islam kan juga mengajarkan bahwa kita harus memuliakan tamu. Ya, jadi kan tadi kan biksu itu kan ada bagian dari tamu kan. Jadi ya gimana masjid ini, pengurus masjid ini memuliakan tamu dan hal ini biksunya gitu. Oh iya. Terus Kalau memandang Mas apa Kakak namanya gimana? penyambutan non Islam di masjid sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dulu. Itu ya loh padahal. Atau enggak ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah? Enggak tahu. Hudaybiyah itu Pernah dengar tapi enggak tahu isinya apa. perjanjian antara kaum muslim dan non muslim itu berdamai dulu. Berdamai dulu. Nah, kan ada kasus di mana kaum non muslim ini melanggar perjanjian. Nah, Abu Sufyan yang notabene adalah kaum non muslim ini ingin memperbarui perjanjian tersebut di Madinah. Iya. Nah, di sini Rasulullah itu menyambutnya di Masjid Nabawi di Madinah. Oke. Berarti penyambutan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Oke. Bentar dulu deh. Ini kan namanya tongkrongan ya? Iya dong. Tongkrongan. Ini ada makanan ada nih banyak. masa nggak ada? Tapi jujur aku haus. Oke. Wah, gimana nih? Aku Hostnya enggak karena nih, Bu? ini kita udah ngomong banyak gitu loh. Aku mau makan ini, aku tertarik banget sama ini, tapi ini haus gitu loh. Serem Jadi gitu kita ya? mendingan minum dulu. Ini gimana ini, Pak MC? Oke, siap. Kita ada minuman spesial. Wah, Ini apa dong tuh? kita. Apa tuh? Nggak, ini kalau bentar dulu, Yanto. bentar kalau Senang banget dong. siapa namanya? Yanto. Oh, Mas Yanto. Ih, pakai kacamata ya, cakep. Mas Gala, gak usah malu. Ih, ditanya dari mana katanya? dari mana Mas? Dari tadi katanya. katanya. Oke. Aku mau yang ini ah. Aku suka mangga soalnya. Ayo udah enggak Iya, apa-apa. aku mau yang ini. Karena saya laki-laki, saya nggak suka pink. Oh, Bisa. makasih ya Mas Yanto ya. Tuhan. Oh, iki Kamu ya. suka pink nggak? Ya suka. Suka. Dia Aku lebih bling, suka dia hijau. bling. Dia Blackpink soalnya. Oh, Oke, ini apa namanya tadi? ini namanya minuman spesial dari King Smoothies. Ini sumpah menggiurkan banget. Emang cocok sih. Aku lagi haus banget. Nah, minum dulu. Cobain ya. Tadi tuh aku pengen ini, tapi karena lagi haus jadi kan kita harus minum dulu. Oh ya, belinya di mana ini King Smoothies nih? Nanti kita taruh aja, kita nomornya di sini ya. Langsung aja di sini. Hubungi nomor ini kalau mau King Smoothies. Oke, boleh. Aku cobain Kalau dari ya. tampilan ini Minum. sih sangat menarik banget ya. Betul, segar ini. Nikmat banget. Iya ini. Apalagi tadi yang bawa Mas Yanto ya. Aduh. udah lah yang bawa cakep kan, terus juga pakai kacamata gitu loh. Kayak lucu Minum deh. ya. Ya, minum. Ini Enak kok, enak. Seger. Mantap kan? Enak banget. Ini pas sumpah. banget sih, aku suka mangga jadi rasanya pas. Coklat juga enak loh, ada pahit-pahitnya gitu kan. Coklatnya enggak yang manis susu gitu. Kamu juga enak, strawberry juga enak. Oke. Tapi kalau ada rasa rambutan pasti lebih enak. Wah, betul. Durian. Durian. Suka durian enggak? Durian pasti suka loh. Enggak suka. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Tadi kita sampai mana? Sampai Pendapat kita gitu ya. Pendapat kita tentang sambutan ke Oke, pendeta bener-bener. di masjid. Sepakat berarti ya kalau ini nggak apa-apa banget gitu. Iya. Iya sih bener karena ya apa salahnya menjamu gitu kan, dikasih minuman, makanan dan si biksu ini juga dikasih minum ya ada es teh katanya dawet juga itu enak banget kan. Es teh, Ada dawet. suplemen-suplemen yang bisa menguatkan mereka ketika berjalan jauh. Gitu kan. Karena kan perjalanan juga butuh tenaga. energi, tenaga yang Betul. Berarti kita sepakat ya kalau itu nggak apa-apa Apa gitu. dong? Oke. Juga dari sisi Islam itu apa namanya menjadikan masjid itu bukan hanya untuk ibadah sebenarnya. Oh Tapi iya.
sebelum kita maju ke dalam ya, sebenarnya esensi masjid itu apa sih? Oh, esensi masjid ya. Ya sih emang kita perlu tahu dulu ya kalau Iya apa sih dong. sebenarnya tuh masjid tuh esensinya tuh apa gitu. Apakah cuma buat ibadah doang? Nah, iya. Karena selama ini yang apa ya yang menjadi pengetahuan kita, mungkin aku dan kalian juga ya bahwa ya masjid buat tempat ibadah orang muslim Iya. gitu kan. Padahal tuh sebenarnya enggak loh. Enggak sebatas itu doang gitu loh. Dan dari yang aku tadi ya baca karena kita kan mahasiswa, kita harus membaca dong. Banyak baca harus. Betul. Banyak baca. Iya. Bismillah banyak baca. Bismillah, bismillah. Nah, kalau dari yang aku baca ya, itu esensi masjid itu ada 4. Ada ubudiyah, tarbiyah, istimaiyah, dan iktisodiyah. Bahasanya Islami banget sih ya. Dari Win pasti wah ini. Enggak emang bentar dulu. Emang kalau Islam itu emang harus dari UIN ya? Ya kan, Ya. Universitas Insya Mencerminkan Allah. gitu ya. Iya ya, jadi tadi ada 4 ya. Jadi ada ubudiyah, tadi Ya. peribadatan udah jelas, masjid buat ibadah gitu. Ada juga buat tarbiyah, pengembangan atau pengajaran. Ngaji, terus kayak majelis taklim itu kan juga ini Ubudiyah, ya, tarbiyah. tarbiyah. Terus istimaiyah, sosial budaya. Ya ada iktisodiyah, sosial ekonomi gitu. Jadi kalau kita melihat dari 4 tadi, ubudiyah, tarbiyah, istimaiyah, iktisodiyah, itu berarti masjid itu nggak cuma digunakan untuk ibadah kepada Allah aja, tapi juga bisa mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Berarti masjid itu nggak cuma digunakan buat ibadah, sholat, tapi juga buat kegiatan yang lainnya gitu. Nah kalau dari NU online, kalian baca nggak sih NU online? Kadang-kadang sih. Kadang. Kalau Kalau ada tugas ingin ya. tahu Iyalah, kalau dadakan gitu. Ya ini aku baca ya, aku izin Iya, baca iya, di iya. HP biar nggak salah gitu. Iya, nggak baca. Nah, kalau dari NU online itu disebutkan bahwa dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat sholat kaum muslim, udah jelas. Pasti. Tetapi, ada tapinya, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Berarti mengandung Kepatuhan kepatuhan kepada Allah. Ya, disebutkan juga bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian. Tidak juga hanya berarti bangunan tempat sholat atau bahkan bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudhu. Tetapi masjid juga berarti tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi boleh kita melakukan aktivitas di masjid selain sholat asalkan. Nah, ini kalau yang aku garis bawahi dari pengertian tadi, asalkan tetap mengandung kepatuhan kepada Allah gitu. Jadi aktivitasnya nggak jauh-jauh dari kita patuh kepada Allah gitu. Kalian ini nggak apa sepakat nggak? Ya ini karena ini udah jelas banget sumbernya ya. Kita nggak bisa. dong, Kita nggak bisa. nyangka. Benar juga Apalagi sih. ini Iya, sebenarnya iya. dari NU online. Betul, iya. Gitu. Ini ngomongin soal esensi masjid itu ya. Dari yang aku tahu, berita yang aku baca itu, ternyata para biksu ini tidak di masjid itu tidak hanya dijamu, tetapi para biksu ini untuk mewujudkan terima kasih kepada masyarakat karena sudah menyambut dengan baik. Mereka ini, para biksu ini mendoakan dengan cara mereka. Kalau dilihat dari esensi masjid itu sendiri sudah pas atau enggak sih menurut kalian? Berarti itu mereka nggak cuma dijamu. Iya, mereka tuh berdoa dengan Dengan cara cara mereka. mereka. Iya, Untuk merasa terima kasih gitu loh. oke, Ucapan oke, merasa oke, terima oke, kasih, oke, jadi oke. masyarakat itu didoakan. Oke. Tapi kalau menurutku, kalau kita melihat praktiknya berdoa dengan cara mereka. Kalau kita melihat di esensi masjid yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nabila tadi, menurutku ya apa namanya kurang tepat lah ya. Karena ini masjid sangat diperuntukkan untuk peribadatan Betul. yang ditujukan hanya untuk kepada Allah semata. Gitu. betul. Beberapa doanya kan beda ya kan sama kita. Oke. Ya Tapi sih. ini tuh mereka berdoanya di serambi masjid. Iya, di serambi masjid. Bukan di gitu. dalamnya. Iya, bukan. Di serambi masjid. Jadi menurut kalian tuh serambi masjid itu masuk gak sih dari bagian masjid itu sendiri? Masuk lah. Kalau aku sih masuk ya. Masuk Karena ya, kalau masuk. nggak kalau pengertianku ya, maksudnya kayak selama ini kalau aku artikan ya selagi belum keluar dari gerbang itu masih bagian dari masjid. Iya sih. Kecuali kayak misalnya ini ya, kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa ini sih mengartikan semuanya. Kayak contoh nih kamar mandi. Ya emang di dalam masjid kan, tapi kan udah jelas tuh bukan buat ibadah. Tapi kalau serambi kan kadang masih bisa buat sholat. Oh iya, Kalau kita apalagi nggak kalau penuh penuh, nih, ya ya kan? kan kita bisa sampai ke serambinya gitu. Sampai sholat id gitu Iya, kan. jadi kan itu menurut Kita aku ya itu sampai masih luar. bagian dari masjid Iya. gitu. Jadi serambi itu sendiri dari bagian dari masjid. Kalau menurut aku, Tapi yang aku tahu ya ada perbedaan pendapat antara apakah
Serambi ini termasuk masjid atau enggak? Sebagian kecil ulama itu berpendapat bahwa Serambi ini tidak masuk dalam masjid. Tapi mayoritas ulama itu berpendapat bahwa Serambi ini masuk dalam masjid. Oh, jadi Maaf ya tadi ada sedikit ya salah. Takut banget, takut. Mas. Iya. Emang tongkrongan ya gitu. Pasti kan ada hal mendadak gitu kan. ya. Angka enggak sih sebenarnya di sini? Enggak. Aman. Tadi udah didoain kok. Ini majelis kok. Bentar Mas, belum tengah. Udah bagus soalnya. Repot banget ya Mas. Iya. Makasih Mas, makasih. Iya. Oke. Aku sih makan ya. Iya, enggak apa-apa. Dimakan. Sok dibuka, dimakan. Silakan. Nah, kalau menurut saya sendiri ya Serambi masjid itu ya sama seperti Mbak Nabila tadi. Esensinya kan untuk ibadah juga kan bisa gitu kan. Nah, jadi otomatis pasti bagian dari masjid dong. Tapi Iya sih, saya iya. juga pernah dengar loh. Kayak orang haid itu kan katanya nggak boleh masuk ke masjid. Tapi kan mereka juga ada loh yang di Serambi. Iya. Tuh. Ya ini sih ya apa namanya itu kalau menurut aku gini loh, karena tadi ya bagian utama buat sholat kan di dalamnya. Jadi kita antisipasi gak sih? Maksudnya ini kalau pemahamanku ya, kita antisipasi jadi lebih baik di serambinya dulu aja. Maksudnya jangan sampai masuk karena tadi serambinya kan digunakan buat sholat ketika memang tertentu kan, emang full gitu. Full banget gitu ya. Nah iya. Jadi kalau ini kita kembali ya. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulannya dari esensi masjid dengan tadi kegiatan yang berdua itu, Iya. kita kalian sepakatnya gimana? Iya. Kurang tepat. Kurang tepat. Tapi yang dilakukan Sudah kurang baik tepat. tapi kurang tepat. Nah, ya karena tadi kita melihat pengertiannya bahwa tetap Esensi masjid. kepatuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti gitu ya. Tapi aku penasaran sih sebenarnya dengan pendapat pengurus atau takbirnya. Maksudnya gini, mereka alasannya apa ya kok mau mengizinkan biksu ini singgah di masjid gitu. Kita kan perlu tahu dong alasan dari pengurus masjidnya. Karena kan mereka nggak mungkin semau sendiri kan, pasti juga ada komunikasi dengan pasti. warga sekitarnya, dengan kepala desa misalnya gitu kan. Itu ada nggak sih alasan-alasannya? Kalian tahu nggak? Ini sih aku tahu, aku sempat baca dari berita dari detik.com ya. Alasan kenapa Takmir berpendapat bahwa mereka menempatkan di masjid ini ingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Bahwa Islam itu nggak seperti apa yang dibayangkan orang-orang gitu, kayak Islam radikal, Islam itu teroris. Islam itu ya kayak gini, rahmatan lil alamin. Baik dia Iya, baik, sama-sama. dia sama-sama. Toleransinya juga tinggi begitu. Itu yang ingin disampaikan oleh takmir masjid. Oke. Baitur Rahman itu. Ya, jadi ya lebih ke ingin menunjukkan bahwa kita ini ya Islam itu toleransi lah, Islam itu rahmatan alamin gitu ya. Cinta damai. Cinta damai ya. Yes, aku juga ini sih maksudnya tadi ya kita kembali ke pendapat bahwa kalau aku berpendapat tepatnya gini, nggak apa-apa kalau memang menjamu atau menerima sebagai tamu gitu kan, kita memberikan jamuan, minuman, makanan ya itu karena bagian dari memuliakan tamu. Tapi kalau sudah tadi ada kegiatan Praktik berdoanya doa, yang memang itu kan agama mereka gitu kan, kalau kita melihat dari pengertian masjidnya kan beda nih jauh gitu Iya, kan, beda jauh. jadi kurang tepatnya di situ Iya. gitu ya. Jadi kurang Oke. tepatnya di saat berdoa itu ya. Benar. Oke. Nah, tadi kan ada ini ya menyinggung toleransi juga. Sebenarnya kan toleransi itu gimana sih? Maksudnya apakah memang segala sesuatu ya kayak menghargai, menghormati itu dari toleransi atau ada batasannya gitu loh? Maksudnya kita tuh biar tahu gitu loh. Ini toleransi atau bukan? Ini tuh udah masuk toleransi atau enggak gitu. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, untuk batasan toleransi pasti ada dong. Karena kan ya bertoleransi kan kita pasti memiliki ajaran yang berbeda setiap agama itu kan. Jadi kalau menurut saya sendiri toleransi boleh, tapi batasannya itu tidak menyimpang dari akidah dan ajaran setiap agama masing-masing. Oke. Sama ini ya, aku baca dari Apa ini? buku Kemenak Moderasi Beragama untuk Kemenak. generasi Mahasiswa banget. untuk Ini generasi keren. Z ya. Kalau toleransi itu ada batasnya memang. Batas toleransi yaitu sesuatu yang sudah disepakati hukum dan norma atau aturan dari tiap-tiap tempat tersebut. Seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah, keren banget sih Mbak Rahma. Oke. Jadi ternyata emang ada batasannya ya toleransi gitu ya. iya, Gak pasti. sembarangan semua hal tuh toleransi gini-gini gitu ya. Oke. Ini kita udah lumayan lama ya.
Dengan nama sih. Lumayan sih. Apa masih Berapa ya? kurang? Berarti kita apa sudah apa? Ini kita udah Sudah berapa waktunya menit untuk- sih? apa? Kita udah berapa menit sih? Udah berapa menit? Udah. Oh, 25. Oh, 25 menit. Masih inilah. Masih lama lah ya. Iya. Kalau ngomongin soal moderasi Kita tuh beragama kalau sih diskusi masih ini lama. harusnya lama. Iya dong pasti. Iya. Oke. Tadi kita ini ya berarti coba menarik kesimpulan dari atas ke bawah gitu ya. Dari awal. Ya tadi kita ada bahas moderasi beragama, masing-masing dari kita sepakat bahwa bentuk dari sikap kita menghargai dan menghormati gitu, intinya cara pandang kita, cara berperilaku kita gitu kan dalam menghormati dan menghargai orang yang beragama lain dengan kita gitu kan. Juga ada tadi mengenai berita yang tadi aku juga sampaikan tentang biksu yang singgah di masjid dan ternyata itu bagian dari moderasi beragama karena ada toleransinya gitu. Iya. Tapi kita juga tadi ada mungkin bisa dibilang pro kontra ya dengan berita Iya, tadi gitu. pasti. Kita pro dengan menjamunya, nggak apa-apa menjamu, tapi kita kontra dengan berdoanya. berdoanya karena Ya. tidak sesuai dengan esensi masjid yang tadi kita sampaikan juga gitu kan. Dan juga tadi ada batasan toleransi kan, Iya. dan ternyata toleransi ada batasnya gitu. Nah, aku jadi ingat mengenai empat pilar moderasi beragama. Tadi belum menyinggung itu ya. Iya, belum. Emang apa sih? Ada ternyata tuh moderasi beragama tuh ada bisa dibilang mungkin nilainya atau pilar atau patokan kali ya. Iya. Tiang Jadi lah. bilang ya tiangnya gitu ada 4. Ada komitmen kebangsaan. Ada toleransi, ada juga anti kekerasan dan penghormatan terhadap tradisi. Berarti kalau yang tadi kita bahas itu maksudnya ke toleransi. Toleransi. Iya, jadi bagaimana kita menghargai dan menghormati agama lain. Gitu. Jadi itu sih tadi yang kita bahas ya, cukup menarik. Oke. Ini mau lanjut lagi? Ya boleh sih. Boleh. Sama itu lagi ya teman-teman. Kayak di agama itu pasti kita tidak ada yang mengajarkan kita untuk beradu. Beragama itu membuat kita bersatu, bukan beradu. Cuak. Ulangi enggak? Aku kurang Iya. Iya, masa tiba-tiba cuak gitu kan. Gimana coba? Iya, oke. Ulangi. Aku ulangi ya. Kayaknya harus perlu minum dulu deh. Oke, aku minum dulu ya biar segar tenggorokannya. Gimana? Ini biar kita cuaknya ini semangat. Gimana tadi? Beragama. Membuat kita bersatu. Oke, ulangi. Hey. Beragama kan membuat kita bersatu, bukan beradu. Cuak. Sorry. Gak apa-apa, bagus. Ya bener sih, bener loh. Benar. Agama tuh membuat kita bersatu, bukan beradu gitu. Kalau beradu namanya Ya, Bukan bukan agama, Islam. bukan agama. kalau beradu namanya tinju. Bisa aja. Iya, bisa. Gitu ya. Pasti garing banget ya. Sorry. Oke. Gitu ya. Jadi, berarti ini tadi closing statement nih. Closingan kita atau gimana tadi? Ya enggak juga sih. Enggak sih. Sebenarnya kan ya. Aku masih betah loh di sini. Ya. Beneran. Aku nggak betah. Tapi aku udah lapar banget ini loh. Lapar. Jam berapa sih ini emang? Aku udah pusing. Enggak dong, biasanya tuh kita kalau diskusi kan semangat gitu. Semangat. Tapi bisa lah kita next lagi gitu ya. Nah, Oke, kita berarti ini nggak sih perlu sedikit lagi menyampaikan yang tadi kita bahas ya moderasi beragama gitu ya. intinya bahwa apa sih dari ternyata- segala banyak ini? Apa Iya. intinya? Jadi intinya ya tadi moderasi beragama itu ternyata memang penting gitu. iya. Maksudnya tadi pengertiannya kan tadi kita ada cara pandang gitu kan bersikap gitu. Juga ada pilarnya ternyata ada 4. Nah tadi salah satunya toleransi itu nyambung ke kasus yang kita bawakan gitu. Itu sih kalau dari kesimpulannya. Oh ya satu lagi sih ini. Mungkin Banget, Bang. aku udah lihat satu-satu gitu ya. Berarti ini ketiganya bahwa kita ini mungkin pengingat juga ya buat teman-teman dan closingan juga. Ya 2 menit lagi katanya. Bahwa dalam tadi ya bermedia karena kan beritanya masuk ke media. Iya. Dalam bermedia ternyata kita juga harus berhati-hati gitu loh. Maksudnya kita jangan terlalu terbawa dengan berita-berita yang memang kurang benar sumbernya dan lain sebagainya. Karena itu nanti bisa menimbulkan tadi pro kontra yang jadinya malah memecah belah dong gitu kan. Padahal katanya agama katanya buat bersatu gitu. bukan beradu. Iya, jadi kita harus lebih hati-hati, lebih waspada, lebih bijak gitu ya literasi media gitu. Oke, karena Mas Kakak udah lapar ya. Jadi karena Mas Kakak udah lapar Tahu nggak jadi kenapa kok dari tadi diem? lapar kan? Lapar banget. Nah, iya makanya. Karena Mas Setelah Kakak ini udah lapar. dimakan ya. Ya. Ini Yanto datang lagi, Yanto. Waduh. Oke. Jangan Mas, lupa nih, pesan mana lagi, Yanto? pesan sekarang aja. Yanto makan gitu ya. Yanto makan. Mas makan ya mas.
Nah, Oke, teman-teman gimana? kan tadi udah mendengar pembicaraan yang lumayan sengit lah. Banget Enggak. sih. Lumayan sengit. Enggak juga kan? Kita bersatu bukan beradu ya. Saling beradu statement gitu kan, ada pro kontra itu. Nah, mungkin kalau teman-teman suka akan program ini, jangan lupa like, follow, dan share. Komen juga. juga. Ini biar editornya mau produksi lagi. Nah. Gitu. Iya. Barangkali nanti viral kan. Oh, ternyata rame nih yang mau tongkrongan moderat episode 2 gitu. Kita juga perlu pendapat dari Teman-teman penonton. Bentar dulu. Iya. Pas aku bilang kayak gitu, editornya langsung aduh. Katanya langsung lemes sih.